Pada tahun 90-an, di Gunung Gedongkiono Desa Bakalan ada tradisi yang sangat unik di setiap lebaran ketupat atau setiap 1 minggu setelah lebaran Idul Fitri. Ratusan orang dari berbagai daerah saling berbondong-bondong mendatangi tempat ini, sebuah makam di puncak Bukit Gedongkiono. Mereka membawa alat musik, radio, tip kaset, gitar, tikar, dan lain-lain. Seperti orang camping di atas gunung. Suasana ramai dan sangat meriah walaupun tidak ada pertunjukan apapun di sana. Bahkan pernah menjadi mitos bahwa lebaran Syawal Gedongkiono zaman dahulu bisa mendapatkan jodoh bagi pengunjung yang belum memiliki pasangan. Dan masih banyak cerita lagi tentang Syawalan Gedongkiono pada masa itu. Menurut beberapa tokoh dan juru kunci makam Gedongkiono, sejak kejadian geger gedong sekitar tahun 2000-an, sudah tidak ada lagi pengunjung beramai-ramai pergi syawalan ke Gunung Gedong seperti dulu. Kebanyakan orang beralasan takut atau enggan lagi berkunjung setelah kejadian itu. Diceritakan pada saat kejadian geger gedong tahun 2000-an, ada sekelompok perusuh yang mengamuk membabi buta tanpa alasan yang jelas. Banyak korban penganiayaan, bahkan korban pelecehan. Sekelompok orang perusuh yang mereka rata-rata sambil membawa minuman keras maupun senjata tajam. Pada tahun ini dari pagi sampai siang hanya ada beberapa penduduk yang melakukan ritual nyadran atau ziarah ke makam Gedongkiono ini. Tak ada lagi pengunjung bersyawalan ke tempat ini seperti zaman dahulu. Lantas, makam siapakah di puncak Bukit Gedongkiono ini? Dalam sebuah manuskrip kuno yang telah diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, ditemukan yakni Babat Bakalan, sebuah data baru bagi sejarah Indonesia kuno. Cerita tentang orang-orang suci umumnya terdapat di berbagai naskah historiografis atau merupakan sejarah lokal. Namun demikian, naskah tersebut masih dipertanyakan kebenarannya. Babat Bakalan adalah sebuah naskah yang secara keseluruhan mengungkap hal-hal yang bersifat historiografis atau sejarah lokal. Dan naskah tersebut bisa diandalkan berdasarkan sebuah data baru yang diperoleh dalam penelitian tentang pemukiman dan jalur transportasi Mataram Islam di Kabupaten Wonogiri. Data baru tersebut adalah sebuah naskah asli dengan tulisan tangan, berbahan sederhana atau deluwang, dan ditulis dengan huruf Arab Pegon. Kecuali pada 2 halaman bagian akhir bertuliskan huruf Jawa yang sudah tidak bisa terbaca karena sudah aus. Tulisan Arab Pegon pada naskah tersebut masih bercampur antara gaya naskah Sulus dan Iraqi, akan tetapi naskah tersebut didominasi oleh jenis huruf Naskhi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan dalam hal tulis-menulis huruf Arab bagi penulis naskah tersebut. Adapun isi naskah tersebut meliputi berbagai bidang, yakni ajaran Islam yang terdiri dari akidah, hukum, muamalah, dan ibadah, yang dilengkapi dengan beberapa kutipan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Hal yang terpenting dalam naskah ini adalah mengenal sejarah perkembangan Islam di Jawa bagian selatan yang diprakarsai oleh orang suci atau keramat bernama Raden Gunung Sari. Dengan demikian, naskah tersebut terdapat 2, yakni naskah agama, yaitu naskah yang banyak mengandung unsur-unsur ajaran Islam, dan naskah sejarah, yaitu naskah yang juga berisi tentang asal-usul daerah dan beberapa orang tokoh yang terlibat di dalam naskah tersebut. Dari penelitian manuskrip itu juga ditemui beberapa tokoh yang dimakamkan di Gunung Gedongkiono, antara lain adalah Raden Gunung Sari, Raden Salam, Mas Wot Galih, Bagus Yudo, Bagus Jaya, Bagus Sedo, Kiai Iman, Kiai Dalem,
Kiai Bakal, dan Kiai Ahmadiyah.